datang di Rumbia, Rumah Biologi Indonesia. Sebuah rumah di mana kita belajar biologi bersama-sama. Dalam episode kali ini, Rumah Biologi Indonesia akan membahas terkait topik genetika, yaitu DNA versus RNA. Bagi kawan-kawan yang duduk di bangku SMA atau SMP, ini adalah pelajaran paling ujung. Bagi teman-teman yang sedang kuliah, maka materi ini ada di mata kuliah genetika. Oke, mari kita mulai. Apa itu perbedaan antara DNA dan RNA? Nah, sebelum kita lihat apa perbedaan dari DNA dan RNA, kita harus samakan persepsi dulu apa itu DNA dan apa itu RNA. DNA adalah singkatan dari deoksiribonukleik asid. Dalam bahasa Indonesia disebut asam deoksiribonukleat. Sedangkan RNA adalah ribonukleik asid, atau dalam bahasa Indonesia disebut asam ribonukleat. Kalau saya punya dua gambar ini, manakah yang DNA dan manakah yang RNA? Ya, benar. Sebelah kiri adalah DNA dan sebelah kanan adalah RNA. Dari gambar yang ada, apa kira-kira perbedaan yang bisa kita dapatkan dari DNA dan RNA? Oke, tim Rumah Biologi Indonesia sudah mencoba merangkumkan ada 6 perbedaan antara DNA dan RNA. Apa saja itu? Perbedaan yang pertama terkait DNA dan RNA adalah bentuknya. Dari gambar yang pertama tadi, kita bisa lihat bahwa DNA dan RNA itu berbeda bentuknya. DNA berbentuk sebuah pilihan ganda, sedangkan RNA dia berupa rantai tunggal. Ada keterangan tambahan, DNA umumnya berupa rantai yang lebih panjang daripada RNA. Nah, untuk mempermudah kita mengingat apa perbedaannya, kita asosiasikan sebagai berikut. DNA itu sudah punya gebetan, sudah punya gandengan, sedangkan si RNA itu masih jomblo. Nah, karena si DNA ini sudah punya gebetan, maka dia lebih kuat. Dia tidak mudah terdegradasi seperti si RNA yang masih jomblo. Oke, itu tadi perbedaan pertama terkait bentuk dari DNA dan RNA. Kita lanjutkan ke perbedaan kedua, yakni perbedaan kedua adalah komponen penyusun dari DNA dan RNA yang berbeda. Coba kita lihat bagaimana perbedaan komponen penyusun antara DNA dan RNA. Sebenarnya, komponen penyusun DNA dan RNA pada dasarnya sama. DNA dan RNA sama-sama disusun oleh fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Tapi ketika kita lihat lebih jauh, ternyata ada perbedaan. Di mana perbedaannya? Iya, benar. Di gula pentosa dan basa nitrogen dari DNA dan RNA berbeda, sedangkan fosfatnya sama. Kita coba lihat lebih dalam, apa perbedaan di gula pentosanya DNA dan gula pentosanya RNA, serta apa perbedaan di basa nitrogennya DNA dan basa nitrogennya RNA. Pada komponen penyusun DNA dan RNA terkait gula pentosa, perbedaannya bisa kita lihat dari namanya. Ini tadi namanya. DNA itu deoksiribonukleik asid, RNA itu ribonukleik asid dari kata pertamanya. Nah, kata kuncinya adalah tambahkan suku kata sa pada kata pertama. Jadi, DNA punya gula pentosa namanya deoksiribosa dan RNA punya gula pentosa namanya ribosa. Kira-kira apa perbedaan antara deoksiribosa dan ribosa ya? Mana
Mana yang lebih besar? Deoksiribosa atau ribosa? Kita lihat strukturnya. Ini adalah struktur dari gula ribosa dan gula deoksiribosa. Gula deoksiribosa, deoksi berarti kehilangan oksigen. Artinya berarti ribosa yang kehilangan oksigen. Kita lihat pada tanda merah, kita bandingkan di ribosa dia berikatan dengan OH, sedangkan di deoksiribosa lengannya berikatan dengan H saja. Oke, itu tadi perbedaan komponen penyusun DNA dan RNA pada gula pentosanya. Kita lanjutkan pada komponen penyusun yang kedua, yaitu basa nitrogen. Apa perbedaan basa nitrogen dari DNA dan RNA? Nah, ini dia. Sebelah kiri itu RNA dan sebelah kanan adalah DNA. Ternyata yang berbeda adalah adanya urasil pada RNA dan timin pada DNA. Ini dia basa nitrogen setelah kita perbesar. Guanin, adenin, dan sitosin baik DNA maupun RNA punya. Sedangkan urasil yang punya hanya RNA dan timin yang punya adalah DNA saja. Bedanya ada di mana? Iya, betul. Si urasil lengannya dia gandeng tangan dengan H, sedangkan pada timin dia bergandeng tangan dengan CH3. Oke, itu tadi perbedaan DNA dan RNA pada komponen penyusunnya. Lalu kita buka kotak ketiga. Perbedaan yang ketiga adalah terkait proses pembentukan. Oke, proses pembentukan DNA dan RNA berbeda. Bagaimana bedanya? DNA itu dibentuk oleh molekul yang sama dengan dirinya. Berarti DNA dibentuk oleh DNA. Sedangkan RNA tidak dibentuk oleh RNA itu sendiri, tapi dia dibentuk oleh molekul yang berbeda. Bukan RNA, tapi DNA. Nah, secara khusus nanti ada bab yang membahas bagaimana DNA itu dibentuk dan bagaimana RNA itu dibentuk. Proses pembentukan DNA itu biasa disebut sebagai replikasi DNA, sedangkan proses pembentukan RNA itu biasa disebut sebagai transkripsi DNA. Secara singkat, saya coba tunjukkan bagaimana gambar replikasi DNA. Ini adalah gambar dari replikasi DNA, di mana DNA itu mengalami sebuah proses yang menghasilkan DNA lagi. Sedangkan ini adalah proses transkripsi DNA. DNA yang berwarna biru, dia akan mengalami sebuah proses dan akan membentuk sebuah pita berwarna pink yang itu kita sebut sebagai RNA. Nah, ini tadi perbedaan DNA dan RNA pada proses pembentukan. Lalu bagaimana perbedaan pada kotak keempat? Kita buka bersama-sama. Perbedaan DNA dan RNA keempat itu pada letaknya di dalam sel. Letak DNA itu bisa di dalam nukleus. Di dalam nukleus, dia disimpan di dalam kromosom. Tetapi ada DNA yang berada di luar kromosom, berarti dia tidak berada di nukleus, yaitu di mitokondria dan kloroplas. Sedangkan RNA itu terdapat di nukleus juga, kemudian dia ada di sitoplasma dan ada di ribosom. Ini tadi perbedaan DNA dan RNA yang keempat terkait letak DNA dan RNA di dalam sel. Lalu bagaimana perbedaan DNA dan RNA yang kelima? Kita buka sama-sama. Perbedaan DNA dan RNA yang kelima adalah terkait fungsinya. Fungsi DNA merupakan pembawa informasi genetik. Jadi, di dalam DNA terdapat gen yang membawa informasi dari tetua kepada keturunannya. Sedangkan RNA punya fungsi dalam proses ekspresi gen. Gen yang ada pada DNA nantinya akan diekspresikan menjadi protein. RNA punya peran di dalamnya. Itu tadi perbedaan DNA dan RNA di bagian fungsinya.
Dan perbedaan DNA dan RNA yang terakhir, yaitu yang keenam, adalah terkait kadar. Kadar DNA dan RNA di dalam sel berbeda. Kadar DNA tetap, sedangkan kadar RNA berubah. Kenapa kadar RNA berubah? Ini terkait fungsinya dalam proses ekspresi gen dan sintesis protein. Sehingga ketika kita rangkum perbedaan DNA dan RNA, yang pertama, berbeda di bentuknya, yang kedua, berbeda komponen penyusunnya, yang ketiga, proses pembentukannya berbeda, yang keempat, letaknya di dalam sel yang berbeda, kelima, fungsi yang dijalankan berbeda, dan kadar di dalam sel yang berbeda sebagai pembeda yang keenam. Nah, itu tadi perbedaan DNA dan RNA. Meskipun DNA dan RNA itu berbeda, mereka tetap bekerja sama. Contohnya tadi dalam menjalankan fungsi, mereka bekerja sama dalam proses ekspresi gen. Sehingga kita harus mencontoh DNA dan RNA. Meskipun kita berbeda-beda, gak boleh saling bertentangan. Perbedaan di antara kita harus menjadikan modal untuk kita bersinergi dalam menjalankan sebuah fungsi. Demikian pembahasan perbedaan DNA dan RNA kali ini. Demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Apabila ada pertanyaan, ada komentar, silahkan tinggalkan jejak kalian di sini. Terima kasih sudah mengunjungi Rumbia, rumah di mana kita belajar biologi bersama-sama. Dadah.